ini benar-benar ada sebuah pembenaran yang dilakukan oleh orang-orang yang terafiliasi atau di-endorse oleh Jokowi, termasuk yang dilakukan oleh Listio Sigit. Jadi kalau kemudian kapan Prabowo saatnya mengganti Kapolri, dia melihat peristiwa dari Sespim peserta didik sekolah staf dan pimpinan menengah Polri ini, saya kira sudah saatnya. Untuk apa menunda-nunda lagi gitu loh, karena situasinya sudah sangat kontroversi. Nah, artinya memang kelompok atau orang-orangnya Prabowo ini sedang menggalang penggalangan terhadap kekuatan-kekuatan yang berseberangan dengan Jokowi. Prabowo itu adalah pola bagaimana melepaskan musuh dalam selimut itu pelan-pelan, Bu. Jadi kita tidak bisa berharap terlalu cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren jadas. Ya, sobat RH sekalian, di ujung telepon saya sudah terhubung dengan pengamat TNI Polri yang waduh lagi menanjak seperti meteor ya. Selamat Ginting. Jadi nanti kita bicara soal Sespim Polri yang menghadap atau matur ke Jokowi, bicara juga tentang tuntutan ratusan jenderal purnawirawan, Laksamana, Marsikal mengenai 8 tuntutan. Salah duanya adalah reshuffle menteri-menteri yang terafiliasi dengan Jokowi dan juga impeachment atau penggantian wakil presiden. Ya, oke, kita langsung ke Bro Selamat Ginting. Bro, Selamat Ginting. Ya, halo. Oke, luar biasa ini. Teman lama yang baru kali ini kita bersua lagi karena tadi saya minta nomor telepon Anda dari Hersubeno. Oh iya. Makanya saya nggak sempat mengundang, ya kan? Karena ada soal teknis nomor telepon. Tetapi live by pun juga lumayan juga sebelum kita nanti bertemu tatap muka, karena ada hal urgent yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Ya paling tidak perspektif perbandingan kan. Kalau yang ngomong cuma RH doang nanti dibilang wah ini RH sentimen. Karena itu kita minta pengamat ya, peneliti seperti Anda untuk juga ikut mengomentari. Nah, yang pertama yang ingin saya mintakan komentar adalah soal Sespimen itu. Kok bisa-bisanya ada sekolah pimpinan menengah Polri ya, itu tiba-tiba datang ke Jokowi minta restu, saya minta arahan lah, bukan minta restu ya. Dan saya tidak paham seperti ini kok bisa ya. Lalu Anda keras sekali mengatakan itu copot tuh atau ganti Kapolri. Silakan Anda eksplorasi soal isu Sespimen ini. Iya, jadi sekolah staf dan pimpinan menengah Polri kalau di TNI itu sama dengan Seskoat, Seskoal, Seskoau begitu ya. Jadi ini perwira yang akan menduduki yang persyaratan untuk menjadi komisaris besar polisi atau kalau di TNI kolonel. Nah ini calon-calon pemimpin masa depan Polri. Tentu saya terkejut ketika dibawa ke rumahnya mantan presiden atau Jokowi ini, karena pertama Jokowi tidak berlatar belakang militer atau polisi gitu. Kemudian sekarang Jokowi sedang mendapatkan sorotan publik. Jadi di bulan Syawal ini, bulan yang harusnya saling memaafkan begitu, publik sudah tidak peduli lagi dengan hal itu terkait dengan Jokowi. Tapi begitu tiba-tiba
peserta didik Sespim Men itu mendatangi rumah Jokowi, maka ini seperti membenarkan premis bahwa polisi itu punya keterkaitan yang sangat erat dengan Jokowi, begitu ya. Nah, tentu yang menarik adalah pertama pada saat Jokowi pulang dari kunjungan atau lawatan ke Uni Emirat Arab atau Qatar gitu ya, waktu itu disambut juga oleh Kapolri Listio Sigit yang ya beberapa hari kemudian yang tiba-tiba ada keputusan mengejutkan penetapan Hasto, dan Hasto dinyatakan sebagai tersangka dan ditahan. Jadi tentu saja kalau dalam analisis politik ini bukan soal benar atau salah, tapi argumentasinya apa gitu. Nah, jadi tentu publik juga masih ingat bahwa betapa Jokowi masuk ke ranah kepolisian sampai yang sangat dalam sekali. Itu diawali dengan penunjukan Tito Karnavian menjadi Kapolri, menggantikan Badrodin ya waktu itu ya, menggantikan Badrodin yang 82, kemudian Tito itu 87, berarti ada 5 tingkat di situ kan. Kemudian juga dari situ Tito diganti oleh siapa Aziz? yang dari Aziz? Iya, Aziz Idam Aziz. Idam Aziz 88A, kemudian tiba-tiba diganti oleh Listio Sigit. Jadi 88A terus ada 88B. Jadi program yang di awal tuh 4 tahun, 88B yang 3 tahun. Jadi 88B 90 91. Jadi total itu Jokowi memotong itu generasi, kalau tadi 5 sekarang 8. Bayangkan sampai Tito aja harus dipaksa pensiun di umur 55. Kemudian dia menjadi Mendagri. Nah, ini Listio Sigit ini termasuk Kapolri terlama di era reformasi, 4 tahun lebih. Gitu. Jadi sekarang sudah hampir 4,5 tahun menjadi Kapolri. Ini tidak lazim menurut saya. Dan juga begini, kenapa hanya Jokowi saja yang dikunjungi? Berani nggak kemudian Kapolri memerintahkan peserta didik Sespim Men Polri ini mendatangi mantan presiden lainnya, Megawati Soekarno Putri? Apa ya berani mendatangi mantan presiden SBY, ya kan? Nah, ini kan kemudian orang akan membandingkan, oh ini benar-benar ya, kemudian terutama di wilayah Jawa Tengah ini indikasi polisi sangat dekat dengan Jokowi, sampai ada tudingan dari PDIP, ada Parcok, dan juga bukan cuma PDIP, banyak pihak juga mengatakan hal seperti itu juga. Karena apa? Karena pada waktu kontestasi Pilkada Jawa Tengah, Kapolda Jawa Tengah yang juga termasuk Kapolda terlama, 4 tahunan nggak pernah ada tuh Bung, Kapolda 4 tahunan gitu ya. Yang sekarang jadi gubernur ya? Yang sekarang jadi gubernur itu sepertinya diplot memang. Nah, ini kan harusnya memang harus ada jeda ya di mana-mana, baik TNI maupun Polri kalau masuk ke wilayah kontestasi politik atau partai politik mestinya ada jeda. Di Amerika tuh 5 tahun Bu, supaya tidak ada istilahnya dia bekerja hanya untuk kepentingan partai politik tertentu kan begitu. Yang jelas selama menjabat ada konflik of interest kan? Nah, sampai seperti itu. Akhirnya di mana-mana
bendera baliho PSI, partai yang dipimpin oleh anak bungsunya Jokowi itu adalah partai politik yang balihonya paling banyak di Jawa Tengah, di Sumatera Utara, begitu ya. Ini siapa yang masang? Nah, sementara ini partai baru dan lain-lain. Lagi-lagi akhirnya dicurigai siapa lagi nih yang masang? Nah, tak tahulah, saya nggak mau menyebut lah. Tapi publik sudah menyebut. Yang begini-begini kan harusnya Listio Sigit sensitif gitu ya. Di tengah-tengah isu bagaimana akan persis hari ini 6 bulan pemerintahan Prabowo Subianto, di mana kemudian banyak pihak menyebut ada matahari kembar. Nah, lagi-lagi tentu saya ingat, jadi jangan sampai ada tudingan. Ini ada broker-broker politik kemudian yang memang memanfaatkan situasi peralihan kepemimpinan nasional dari Jokowi kepada Prabowo. Di situ ada rente-rente politik yang mencari cuan untuk kepentingan kelompok dirinya, kelompoknya, atau partai politik. Nah ini makanya rentetannya banyak, sehingga ini bayangkan pertemuan di Solo itu kemudian di Instagram atau apa dicopot ya, tapi publik kan keburu melihat itu. Nggak bisa, jejak digital itu tidak bisa dihapus begitu saja. Nah, jadi menurut saya ini lagi-lagi TNI dan Polri itu memang tidak boleh berpolitik praktis. Berpolitiknya boleh, tapi politik negara, yaitu apa? Tetap dalam kerangka Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Tidak boleh berafiliasi termasuk kepada orang-orang politik, tokoh-tokoh politik. Ini kan Jokowi masih terafiliasi menjalankan cawe-cawe politik. Ini kan yang disindir oleh SBY di acara SBY Institute kan bilang bahwa itu kalau sudah tidak menjabat jangan terlalu banyak membuat statement atau gerakan politik. Itu kan publik sudah melihat bahwa ini SBY sedang menyindir Jokowi yang terlalu banyak berkegiatan. Kemudian juga sebelumnya sudah mengingatkan Prabowo soal matahari kembar. Jadi ini benar-benar ada sebuah pembenaran yang dilakukan oleh orang-orang yang terafiliasi atau diendos oleh Jokowi, termasuk yang dilakukan oleh Listio Sigit. Jadi kalau kemudian kapan Prabowo saatnya mengganti Kapolri, ya melihat peristiwa dari Sespim peserta didik sekolah staf dan pimpinan menengah Polri ini, saya kira sudah saatnya. Untuk apa menunda-nunda lagi gitu loh, karena situasinya sudah sangat kontroversi, di mana di eranya dia, di ujungnya itu menimbulkan kecurigaan-kecurigaan. Nah, Presiden ini punya kewenangan untuk mengganti, dan rata-rata itu setiap pergantian kepemimpinan nasional yang diganti antara lain adalah Panglima TNI, Jaksa Agung, Kapolri, itu biasa gitu. Jadi Prabowo jangan takut-takut untuk mengganti terutama unsur-unsur penegakan hukum yang diduga apalagi dituding ini masih menjadi orang pemerintahan yang lama, apalagi kemudian ada mantan bosnya tetap dianggap bosnya. Ini kan publik terus memantau, ini nggak main-main, karena ingin bahwa pemerintahan ini berjalan sesuai dengan koridor, berjalan sesuai visi misi presiden. Begitu, Bung Refli. Oke, kembali kepada Sespinem itu ya, Sespimen ya. Sespimen itu, ini kan sesuatu yang tidak mungkin tidak atas restu Kapolri kan, tidak mungkin mereka berani bergerak kalau seandainya Kapolri tidak memberikan green light. Itu satu. Yang kedua,
kok bisa ini dilakukan secara terang benderang dan bahkan dimuat di Instagram yang kemudian dihapus karena protes publik. Padahal kita tahu bahwa ada penguasa baru yang bernama Prabowo. Anda bisa menjelaskan nggak? Kok bisa-bisanya? Oke lah, kita punya hubungan baik ya dengan seseorang, tapi kan di belakang saja, jangan sampai ke depan. Ini kan dia sajikan dalam etalase. Silakan. Iya, jadi kalau di dalam politik atau komunikasi politik kan ada panggung depan, panggung belakang. Ini sih sudah kelihatan, Bung. Jadi bukan panggung belakang lagi, tapi panggung depan dan panggung belakangnya sama ini, gitu ya. Bahwa Listio Sigit Kapolri kok lebih terafiliasi dengan Jokowi sampai dengan waktu menyambut kedatangan Jokowi pun nggak ada tuh Panglima TNI atau yang lain-lain, tapi Kapolri gitu. Ini kan menimbulkan sangka dan tidak ada penjelasan buat apa menyambut mantan presiden seperti itu. Dan tidak mungkin juga lembaga sekolah staf dan pimpinan menengah Polri itu tidak melaporkan kepada pimpinan Polri. Saya itu misalnya diundang menjadi dosen tamu di Seskoat, begitu, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat. Di situ ada tembusannya sampai dengan Kepala Staf Angkatan Darat, Bung. Jadi sama dengan kegiatan Sespimen itu juga pasti tembusannya kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Mestinya kalau seperti itu dicoret atau apa, kita menunggu apa iya kemudian hubungannya Jokowi dengan Megawati tidak baik, apa iya kemudian peserta didik Sespimen juga akan minta pengarahan dari mantan Presiden Megawati. Kita tunggu aja. Dan saya yakin itu. Dan hubungan Jokowi dengan SBY yang bisa dibilang pernah sangat frontal pada waktu Demokrat itu diduga akan dibegal oleh Muldoko yang posisinya Kepala Staf Presiden, tidak mungkin juga Jokowi tidak tahu. Apa iya kemudian Kapolri akan meminta peserta didik Sespimen Polri itu juga mendatangi Presiden SBY? Kita tunggu. Saya kira enggak, Bung. Nah, jadi ini kemudian menegasikan lagi bahwa memang selama pemerintahan Jokowi selama 10 tahun itu Polri diduga dijadikan alat bagi Jokowi untuk menopang kekuasaannya. Ini kan alat nih, Bung. Alat ini tergantung siapa yang menggunakan. Nah, seharusnya dia adalah alat negara, bukan alat pemerintahan gitu loh. Tapi kalau kepala negara itu menyimpang, ya alat negara juga harus mengingatkan bahwa kepala negara tidak boleh menggunakan lembaga alat negara ini untuk kepentingan politik praktis, kecuali untuk kepentingan politik negara sesuai dengan undang-undang. Apa itu? Polri untuk Kamtipmas, penegakan hukum, pengayoman, pelindungan, pelayanan masyarakat, kan itu. Kalau kemudian masuk ke ranah politik praktis ya repot. Nah, stigma yang berkembang tentang Polri di eranya Jokowi itu apa sih? Jadinya lembaga antagonis yang kemudian bengis, lalu menjadi alat kepentingan rejim, kemudian terkait juga dijadikan masuk ke wilayah ranah politik praktis. Itu kan yang ada di image masyarakat ketika ditanyakan tentang kepolisian. Apa Anda bisa tanyakan juga data di Komnas HAM. Lembaga apa yang paling banyak dilaporkan masyarakat? Ya kepolisian. Harusnya berbenah. Makanya menurut saya tibalah saatnya Presiden Prabowo untuk mengganti Kapolri dan menghilangkan pengaruh Jokowi di lembaga-lembaga negara, baik itu kepolisian,
militer maupun kejaksaan atau hukum. Itu udah saatnya gitu loh Prabowo menggunakan haknya bahwa dia harus bisa membuktikan lepas dari bayang-bayang Jokowi. Ini kan yang juga dituntut oleh para forum purnawirawan prajurit TNI, begitu Bu? Oke, saya sengaja tidak memotong Anda karena kita baru pertama kali, jadi Sobat Era sekalian kelihatan antusias untuk mendengarkan Anda. Nah, pertanyaan saya adalah tepat 6 bulan masa pemerintahan Presiden Prabowo. Orang kemudian berspekulasi tentang adanya reshuffle, terutama reshuffle terhadap mereka yang masih terafiliasi dengan mantan Presiden Jokowi. Tapi ada 2 paradoks yang muncul. Satu, kita tidak mendengarkan isu itu sampai hari ini. Bahkan kalangan civil society yang memberikan waktu 6 bulan pun belum bersuara, padahal hari ini tanggalnya. Dan kalau mau demo ini hari yang tepat. Yang kedua, ya, yang kita lihat justru menteri-menteri Prabowo makin masif datang ke Solo, entah dengan urusan apa. Baik menteri yang dulu terafiliasi dengan Jokowi karena diangkat Jokowi, maupun menteri yang gak ada hubungannya seperti Bima Arya kemarin, Wamen Dagri. Saya tiba-tiba berspekulasi, jangan-jangan password atau kartu pas untuk bertahan di kabinet Prabowo ini adalah kalau Anda matur ke Jokowi. Silakan Anda berpendapat soal ini. Iya, kan ada sekitar 7-8 baik menteri maupun wakil menteri yang rutin atau diketahui publik mengunjungi Presiden Jokowi, mantan Presiden Jokowi, pada saat Presiden Prabowo Subianto juga sedang berkunjung lawatan kerja ke luar negeri. Bukan cuma menteri-menteri itu yang disoroti publik adalah selain menteri-menteri yang terafiliasi dengan Jokowi, juga menteri-menteri yang diduga terjerat dalam beberapa kasus korupsi. Indikasi itu kan sudah heboh sekali, sudah mencuat ketika 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto. 100 hari sekarang sudah lewat. Dan sekarang saatnya evaluasi itu harus dilakukan, bukan hanya terhadap 8 orang, tapi juga yang menarik adalah kunjungan Gubernur Jawa Timur, Kapolda Jawa Timur, dan Pangdam Brawijaya ke tempat Jokowi juga ini menjadi sebuah tanda karena Pangdam Brawijayanya sebelumnya juga jadi ajudan Jokowi. Nah ini saya melihatnya, loh kok betul-betul ini ada matahari kembar gitu loh. Kenapa tidak heran alasan misalnya Khofifah, kami ingin mendapatkan arahan Presiden Jokowi karena geoekonomi sekarang berubah. Emang Jokowi itu siapa sekarang gitu kan? Kenapa dia tidak menghadap Presiden Prabowo? Jadi kira-kira itu menteri-menterinya, terutama yang dengan background partai politik seperti Bahlil, kemudian Julhas dari PAN, dan juga Mohaimin dari PSI dari PSI Raja Juli, Budi Ari. Nah, ini kan yang disoroti 3 orang ini dari partai politik dan seperti kalau Budi Ari tidak dari partai politik, dari Projo dia, yang dari partai politik juga Raja Juli Antoni. Iya. Sama dengan beberapa yang Sakti Wahyu Tonggoro mengatakan ya ini bos saya dan segala macam. Ini kok nggak ada takut-takutnya ya menurut saya. Jadi seperti terang-terangan, dan ini tentu saja membuat publik melihat bahwa Prabowo itu digelayuti mendapatkan warisan sial, kira-kira begitu, yang membuat dia tidak lincah untuk mengembangkan programnya. Coba Anda perhatikan Bung, siapa yang
yang bersedia menjadi bumper bagi Prabowo Subianto untuk program-program. Nggak ada. Nyaris ini orang-orang, maksud saya 17 orang yang memang diduga titipan dari Jokowi, ini nggak pasang badan untuk Prabowo, Bu. Jadi ini pemerintahan dengan kabinet gemuk ini jalan sendiri-sendiri, Bu. Ini padahal menteri dan kabinet itu kan tidak punya visi misi. Jadi saya kira saatnya kita mendorong Prabowo Subianto untuk melakukan reshuffle kabinet, karena publik juga sudah menunggu. Karena kalau ini dilewati oleh Prabowo Subianto, ini akan kehilangan momentum, Bung. Nah, sambil kita melihat ini bisa rangkaian panjang, karena diduga pada 1 Mei itu kan biasanya hari buruh itu identik dengan demonstrasi. Mungkin eskalasinya bisa berbarengan di situ. Nah, momentum ini menurut saya sebaiknya sebaiknya dimanfaatkan oleh Prabowo Subianto untuk membuat titik api, ya kalau kita di pers itu antara berita dengan iklan kan harus ada garis api gitu, jelas gitu. Nah, itu menurut saya sudah waktunya Presiden Prabowo Subianto menunjukkan jati dirinya, dan dia bukan presiden omon-omon. Kita dukung program-program Presiden Prabowo yang baik, tentunya yang kurang baik kita kritisi, agar pemerintahan ini kita berikan kesempatan. Nggak mungkin kita hanya memberikan kesempatan 100 hari, kemudian 1 semester 6 bulan, tapi kita kasih kesempatan setidak-tidaknya nih kan sampai 1 tahun. Jadi Prabowo jangan menyia-nyiakan kepercayaan publik, baik yang memilih dia atau yang tidak memilih dia. Publik yang kalau berpikir demokratis ya sudah berpikir bahwa memang Prabowo adalah presiden kita, begitu. Oke, jadi ada dua hal yang ingin saya hubungkan ya. Di satu sisi memberikan kesempatan kepada Prabowo 1 tahun tadi ya. Bro mengatakan demikian, minimal ya. Tapi di sisi lain ada momentum untuk reshuffle yang kita harapkan terjadi hari ini. Terjadi di 6 bulan pemerintahannya dan mungkin nyambungnya ke May Day nanti. Kalau seandainya ada tuntutan-tuntutan. Menurut Anda ya, pertama, apakah reshuffle itu akan terjadi? Itu satu ya, analisisnya. Dan yang kedua, apa menurut pendapat Anda ketika seorang Dasko yang notabene adalah orang kepercayaan Jokowi bertemu dengan pemimpin-pemimpin buruh, dengan Jumhur Hidayat, dengan Andi Gani Nenawea, dengan Said Iqbal, di mana mereka adalah pentolan-pentolan buruh yang bisa dikatakan hampir 100% buruh itu di bawah konfederasi yang mereka kuasai, termasuk juga partai buruhnya. Jadi apakah ini untuk meredam aspirasi publik, ataukah sesungguhnya memang Prabowo ingin menunjukkan jati dirinya bahwa saya bersama buruh, saya bersama rakyat, dan yang anasir-anasir Jokowi mulai saya akan singkirkan sekarang. Silakan, Bung. Ya, tadi Anda keselio lidah, jadi Dasko orangnya Jokowi, maksudnya tentu orangnya Prabowo, Bung. Gitu kan? Sebenarnya orangnya Prabowo yang pernah Jokowi juga. Ya, okay. Walaupun saya terpleset, tetapi kan itu faktual. Oke, Bung. Sesungguhnya menurut saya reshuffle itu sudah terjadi. Pada saat Prabowo mengumumkan, istana mengumumkan sekretaris negara Prasetyo menjadi juru bicara presiden. Itu artinya Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi yang memang identik dengan Jokowi itu sudah tidak dipercaya oleh Prabowo. Jadi pola Prabowo itu adalah pola bagaimana melepaskan musuh dalam selimut itu pelan-pelan, Bu. Jadi kita tidak bisa berharap terlalu cepat, tapi cara-caranya pelan-pelan seperti bagaimana Gus Miftah, Miftah itu lepas.
dan lain-lain. Nah, jadi Gus Refli. Nah, itu pelan-pelan. Nah, jadi begini, masih berkeyakinan bahwa Prabowo saatnya akan melakukan reshuffle kabinet, apalagi peta politiknya sudah berubah setelah pertemuan Prabowo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Nah, kembali ke pertanyaan Anda tadi, menurut saya meyakini bahwa bulan April ini adalah bulan reshuffle kabinet. Bulan baik yang akan dilakukan oleh Prabowo Subianto, dengan indikasi itu tadi Prasetyo menjadi menjadi juru bicara, itu kan artinya pelan-pelan mencoba membuat perubahan. Nah, sama dengan kasus Budi Ari di Kementerian Koperasi itu, begitu muncul kasus judol begitu ya, maka beberapa acara kemudian justru menghadirkan Wakil Menteri Koperasi, Ferry Julianto. Ya, yang kan, orang Gerindra ya? Iya, saya kira ini sebuah tahapan untuk menaikkan satu step Ferry. Begitu juga kasus Kementerian Desa ya, yang dari PAN itu Yandri Susanto. Yandri Susanto itu. Kalau saya melihatnya memang Prabowo menempatkan orang-orangnya untuk menempel ke sejumlah menteri yang diduga loyalitasnya itu menjadi loyalitas ganda. Anda coba perhatikan bagaimana terkejutnya kita semua ketika PAN mengklaim bahwa ada 9 kader PAN di dalam kabinet. Karena beberapa menteri akhirnya seperti Sakti Trenggono segala macam masuk ke dalam partai politik PAN. Dipankan pokoknya. Dipankan. Artinya menurut saya, apakah kemudian Prabowo nyaman dengan kondisi seperti ini? Tidak nyaman tuh. Nah, makanya menurut saya akan ada reshuffle, terutama juga menteri dari Partai Amanat Nasional ini tuh. Ya, ini kita bicara langsung to the point ya, biar karena pemirsa juga pengen tahu, kita to the point juga. Menurut Anda ya, kalau April ini akan ada reshuffle, siapa yang kira-kira paling besar dalam tanda kutip peluangnya untuk di reshuffle gitu? Anda mungkin bisa urutkan, kalau bisa 5-5, bisa 10-10, silakan. Iya, ya, setidak-tidaknya 8 menteri yang kemarin mengunjungi Prabowo Subianto itu patut diduga mengunjungi Jokowi, dilakukan reshuffle. Iya, mengunjungi Jokowi maksud saya ke Solo, itu patut diduga akan di reshuffle. Nama-namanya bisa dicek ya. Coba kita cek satu-satu. Wahyu Sakti Trenggono. Satu. Kemudian Sri Mulyani. Iya, Sri Mulyani. Kemudian Bima Arya Sugiarto. Bima Arya. Siapa lagi? Budi Ari. Budi Ari. Iya. Zulhas juga. Zulhas juga. Pratikno. Pratikno. Iya. Sudah 6. Terus siapa Menteri Perumahan atau siapa namanya? Si Marwarar Sirait. Bukan Suwarji. Siapa itu? Sorry, bukan Perumahan. Menteri Perhubungan. Siapa? Bukan, lupa saya. Oke. Ada dari nama-nama itu. Dari nama-nama itu akan kena, termasuk Bahlil ya rupanya. Nah ini saya kira Prabowo. Bahlil juga mengunjungi Jokowi ya? Mengunjungi Jokowi itu tidak nyaman. Bahkan dengan pesawat pribadi. Ya, termasuk Kapolri ya, Listio Sigit. Ya, jadi saya menduga akan ada sampai 8 orang di reshuffle begitu, Bung. Jadi ini sebenarnya harapan banyak pihak juga gitu ya. Nah, kemudian menurut saya situasi yang seperti Anda katakan, pertemuan Dasko dengan Syahganda Nasution, Jumhur Hidayat. Syahganda Nenggolan belum berubah namanya.
Ya Saganda Nenggolan kan Iya. saya bilang apa tadi ya? Nasution. Oh sorry, Saganda Nenggolan Iya. maksud saya. Ferry Juliantono, kemudian Ferry Juliantono. iya Ferry Juliantono, kemudian Jumhur Hidayat. Nah ini dan juga Rocky Gerung. Ya, ada Ini terakhir menurut Egy saya- Sujana. Ya, menurut saya ini kan menarik bagaimana pertemuan Dasko dengan kelompok yang disebut dengan kalangan oposisi begitu ya. Ya. Nah, salah satu simbol Kalau Ferry oposisi Juliantono kan- tidak oposisi karena dia orang Gerindra kan? Ya, itu kan dampingi Dasko Iya. kan, gitu maksud saya. Nah, Rocky Gerung itu kan belakangan kalau kita ingat pertemuan Prabowo dengan 6 wartawan senior itu kan ada yang menyebut saya bajingan tolol gitu ya. Iya. Kalau publik justru ingat bajingan tolol yang dimaksud oleh Rocky Gerung bukan kepada Prabowo Subianto gitu Iya, ya. dia salah dia. Dia itu kepada Jokowi sebenarnya. Iya, barangkali pertemuan antara Dasko dengan Rocky Gerung CS itu untuk menyamakan bahwa yang dimaksud itu bukan Prabowo tapi Jokowi begitu. Nah, artinya memang kelompok atau orang-orangnya Prabowo ini sedang menggalang penggalangan terhadap kekuatan-kekuatan yang berseberangan dengan Jokowi. Termasuk kemudian kan setelah pertemuan Dasko dengan Rocky Gerung dan lain-lain, saya sudah memperkirakan bahwa ini sebuah step yang tidak akan lama lagi akan ada pertemuan Prabowo dengan Megawati. Perkiraan saya ternyata terjadi, betul kan? Nah, terjadi. Apalagi kemudian ketika Didit Prabowo itu menjadi utusan dari Prabowo untuk mengunjungi Megawati dan Jokowi. Saya sudah perkirakan juga, berarti ini ada sesuatu yang membuat Prabowo tidak enjoy. Prabowo tidak akan mengunjungi Jokowi di bulan Syawal. Ya, bulan Syawal ini udah hampir habis nih kan, Bung. Tanggal 30 udah habis kan. Nah, kira-kira begitu. Jadi kemungkinan tidak akan terjadi pertemuan Prabowo dengan Jokowi di Bulan momentum Syawal ini. Lebaran. Biasanya kan kalau mau ke luar negeri pakai ngunjungi Solo segala macam ya. Nah, jadi saya lihat momentum pertemuan Prabowo dengan Megawati itu ada deal-deal politik. Tidak mungkin 90 menit pertemuan itu tidak ada deal-deal politik, terutama untuk mengamankan Kongres PDIP yang kemungkinan akan berlangsung di Jawa Tengah. Tapi di mana nggak tahu. Karena aneh ini kan sebenarnya tidak pernah ada sebuah partai politik yang tidak mengumumkan kapan kongresnya akan dilangsungkan, kapan dan di kota atau di wilayah mana. Ini kan terjadi nih. Berarti memang PDIP menurut saya minta jaminan dari Prabowo Subianto sebagai presiden agar kongresnya tidak diacak-acak. Seperti oleh sebelumnya oleh Jokowi dulu. Iya, yang seperti terjadi pada Demokrat. Kan Megawati juga berpikir itu partai mantan presiden aja bisa dibegal, berarti sangat mungkin partai saya juga. Kan kira-kira dealnya seperti itu. Dan momentum ini menyatukan atau kembali merekatkan hubungan antara Prabowo dengan Megawati. Tapi mungkin cara berpikir kita harus juga agak sabar gitu, Bung, karena seperti bagaimana membuka selimut, karena ada musuh dalam selimut itu ya Jokowi itu. Jadi pelan-pelan, jadi harus sabar cara-caranya. Jadi situasi-situasi ada dugaan ijazah palsu dan segala macam itu menjadi hiruk-pikuk dinamika politik kita yang akan terus menggerogoti Jokowi hingga akhir hayatnya, karena itu tidak akan selesai begitu, Bung. Bro, tadi Anda mengatakan bahwa
8 orang itu punya potensi untuk di-reshuffle pada bulan ini. Iya. Ya. Iya. Dan itu tentu pengamatan Anda. Tapi kalau kita misalnya lihat gerakan Prabowo, saya surprise. Ternyata Prabowo bukan dalam tanda kutip bukan raja tega. Ketika dia membentuk kabinet, semua orang diakomodir sama dia. Ketika dia mau menyingkirkan orang seperti Hasan Nasbi, nyingkirkannya juga pelan-pelan. Nggak diganti, tapi digeser wewenangnya. Ya. Dengan sikap yang seperti itu, Anda masih yakin akan terjadi reshuffle terhadap 8 menteri setidaknya? Ataukah nanti akan terjadi sebuah situasi di mana menteri itu kemudian dikomunikasikan dulu, setelah di reshuffle dikasih jabatan lain seperti dulu Zainuddin Amali kan mundur tiba-tiba dijadikan komut atau komisaris dari Bank Mandiri yang kita tahu penghasilannya mungkin rata-rata dengan bonus bisa 1 miliar per bulan, lebih gede daripada gaji menteri. Gimana Bung? Iya. Jadi menurut saya Prabowo justru juga sudah belajar dari Jokowi. Misalnya pujian-pujian tapi bisa diartikan dengan logika terbalik. Atau dia menepuk-nepuk seorang pejabat lebih lama daripada pejabat yang lain, ya berarti mungkin Prabowo sedang berpikir keras mau diapakan orang ini. Seperti pada lawatan kemarin kunjungan kerja, perhatikan itu semiotika politiknya, bagaimana Prabowo cukup lama menepuk pundaknya Listio Sigit. Saya pikir ini artinya tanda-tanda akan segera diganti. Sama dengan dia memuji-muji Bahlil segala macam ya, tapi dengan ledekan gimana Bahlil Menteri Investasi. Jadi Anda menganggap itu bukan sebuah keakraban akan mempertahankan, tapi itu sebuah sign ya, sebuah warning bahwa ini orang bisa diganti gitu ya? Iya, saya akhirnya seperti itu. Pola seperti logika terbaliknya Jokowi gitu kan. Jadi kira-kira seperti itu. Karena kita juga memang momentumnya bisa bergeser, Bung Refli, karena kita kan sedang menunggu nih kapan Kongres PDIP akan berlangsung. Apakah bulan April ini atau bulan Mei? Karena itu terkait dengan kemudian Megawati sudah mempasrahkan dirinya, apabila kader terbaiknya mau diambil untuk pemerintahan, monggo-monggo aja, kan begitu. Tapi keputusan partai politik itu kan harus dideklarasikan melalui sebuah keputusan partai, melalui kongres gitu. Biasanya kan seperti itu. Posisinya berada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan atau apa. Selama ini PDIP adalah salah satu partai yang menopang program-program Prabowo, termasuk bagaimana Pak Prabowo berterima kasih kepada PDIP, di mana ketua komisi satunya dari PDIP Utut, ketua DPR RI-nya juga dari PDIP Puan Maharani, yang menggolkan undang-undang TNI, dan ini kan memang betul-betul diharapkan oleh Prabowo, sehingga ketika ada demo-demo masif terhadap undang-undang TNI ini juga Prabowo kemudian tidak mengindikasikan bahwa PDIP berada di belakang demo-demo tersebut, tapi adalah pihak-pihak lain. Karena itu menurut saya momentum pengesahan undang-undang TNI juga dilihat oleh Prabowo Subianto sebagai siapa teman dan siapa lawan bagi dirinya untuk melihat peta-peta politik terdepan. Nah, ini kan 20 April ini juga sama dengan 1 bulan pengesahan undang-undang TNI pada 20 Maret lalu, begitu Bung. Jadi bagi Prabowo, dia tentu saja tidak akan lupa dengan alma maternya, dalam hal ini lembaga militer TNI, dan juga saya kira ada dinamika politik yang sangat kencang dengan adanya tuntutan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI
di mana meminta Presiden Prabowo agar lepas dari bayang-bayang Jokowi, kan misalnya mendukung program-program asta citanya Prabowo, kecuali misalnya IKN, kecuali apalagi proyek strategis nasional, kecuali apa? Kecuali PIK 2, kemudian Rempang dan lain-lain yang kemudian yang berpotensi merugikan rakyat, menyebabkan gangguan lingkungan hidup dan rakyat. Jadi kan jelas, termasuk misalnya meminta agar dilakukan reshuffle kabinet terhadap menteri-menteri yang diduga melanggar hukum atau dalam kaitan ini diduga terjerat kasus korupsi dan juga yang terafiliasi dengan Presiden Joko Widodo. Dan yang terakhir kan sama, poin ke-8 yang juga mengerikan, berani sekali menurut saya untuk mengusulkan Gibran mengundurkan diri apa mencopot Gibran. Saya kira ada dinamika politik di bulan Syawal ini yang paling heboh ya ini, antara lain dukungan para purnawirawan, hitungan saya ya sekitar 200-an perwira tinggi ditambah 91 kolonel, dan tokohnya yang mengejutkan ada jenderal yang menjadi anutan TNI saat ini, yaitu Jenderal TNI Purnawirawan Trisutrisno yang pernah menjadi Wapres, Panglima ABRI, kemudian juga Kasat, Wakasat, Pangdam Jaya, Pangdam Sriwijaya, Kasdam Udayana, lengkap lah. Dan ini kan tokoh yang bersahaja dan paling senior, usianya 90 tahun, gitu, dianggap yang paling senior, begitu Bung. Ini tentu saja sebuah tamparan juga bagi Prabowo Subianto, ditegur oleh seniornya dan rata-rata penanda tangan itu usianya sudah 70-80 tahun, Bung Refli. Oke.